Hai guys, balik lagi sama aku Renata. Jadi kayaknya baru kemarin gitu ya aku update. Dan ini aku update lagi because this is my birthday. Oke, jadi tanggal 4 September itu adalah hari ulang tahunku and I have no one to celebrate it together gitu ya. Karena emang jauh dari orang tua dan emang gak ada waktu buat pulang, belum ada waktu buat pulang. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuma besok itu aku harus pergi ke Bogor karena ada acara gitu. Kalau misalnya aku pulang tuh kayaknya gimana gitu, karena aku akan pergi ke Bogor bareng temenku dan aku nanti berangkatnya dari stasiun Solo Balapan. Dan tadi aku keluar buat beli apa sebenarnya ya. Kalau di rumah pasti udah dirayain gitu ya, kayak ya dibeli-beliin, cuma karena kita lagi di perantauan so aku beli sendiri. Dan ini juga ngepasin banget gitu ya, waktunya ngepasin banget di jadwal aku ditransfer uang mingguan sama mamah papa gitu. Jadi kita beli ini. Oke, sebenarnya ini kan ulang tahun ke-21 aku ya. Yes, 21. But ya gue bentukannya begini nih, 21 nih bentukannya begini gitu. Di situ mungkin dari kalian yang kayak mikir apa sih cool 00.00 gitu ya, bakal ada yang capin rame gitu ya, upload story terus nanti aku nge-repost. No, sebenarnya tuh sometimes ya, dulu tuh aku sempet kayak iri gitu karena teman-teman tuh banyak yang celebrate gitu, teman-teman pada inget gitu ulang tahunnya gitu. Tapi kalau aku enggak sih, banyak yang enggak tahu, mungkin tahu cuma ya udah bodo amat gitu, mereka enggak ngepost dan nge-repost dan ya udah gitu, karena ya sudah terbiasa dari dulu seperti ini gitu. Teman kosku juga pada pulang karena seminggu ini juga lagi daring kan, seminggu ini daring karena masih ada huru-hara gitu di kampus. Jadi ya kita didaringkan gitu, di online kan kelasnya, jadi pada pulang dan aku mau main ke kosnya temenku juga pada pulang gitu. That's why yeah, we celebrated together. Oke. Oke. So, mungkin kalau misalnya ada yang ngucapin atau enggak, pasti ada, terutama mamah papa itu ngucapin dan adikku enggak, ya biasa gengsi gitu. Terus beberapa teman deketku gitu ya, teman-teman SMP ku dan juga teman kosku yang kemarin pulang, dia juga ngucapin. But thank you guys, it means a lot gitu. Langsung aja kita unboxing apa aja isinya dari Oma Opa ini. Oke, let's go. Senduk. Oh nggak tahu ya ini aku bakal habis atau enggak, aku nggak tahu habis sendiri atau enggak ya, hopefully habis. Kalau nggak habis ya ngapain gitu. Cimori ya, Cimori yogurt ini kalau nggak salah harganya 4 setengah. And then we have the main dish. Apa nih? Malmi. Aduh, gak kelihatan. 4 September. Yes. Oke. Ini insyaallah langsung aku update, langsung aku upload karena hari ulang tahun, karena aku udah cerita ke GPT, ulang tahun harus dispesialkan gitu. Oke, ini aku pesen yang as usual kesukaannya para perempuan, green tea. Karena nggak ada matcha, jadi aku pesen green tea and chocolate dengan kuenya kue coklat gitu. Kita coba. Ini yang kayak harusnya kayak choco crunchy, tapi ini green tea crunchy gitu ya. Kayak ini jujur li, ini aku baru pertama kali nyobain Oma Opa, karena sebelumnya pasti beliin cuttingku yang wisuda gitu Oma Opa, tapi this is my first time tuh ini makan ini gini. Itadakimasu. Hampir menyerupai
brownies Amanda. Nggak mungkin kalian pernah nyoba. Hmm. Hmm. Ini emang didesain buat sendiri ya? Gila sih, keren. Wah, buat sendiri. Kita lanjut sambil ngobrol. Sebenarnya di ulang tahun 21 nih, apa yang aku dapat gitu ya di umur 21 tahun ini. Yang aku dapat adalah hikmah. Canda. Tesut. Oke. Jadi kemarin sih sempet ya kayak aku sambil belajar dan nonton video ya, apa ya, mungkin ada beberapa yang nggak suka ini ya video kayak self improvement gitu ya. Aku suka banget sama yang self improvement, bahkan buku-bukuku yang aku baca pun itu pasti self improvement. Dan di video itu tuh membahas tentang apa aja sih yang ada di kejadian apa aja sih yang akan dialami di umur ke 20-an gitu ya, di umur 20-an gitu. Kemarin aku juga sempat discuss sama temenku yang bukan dari Indonesia gitu ya, kayak dia juga mengeluhkan kenapa, pokoknya dia 1 tahun lebih tua dari aku, ya nggak jauh beda kan. Dan dia cerita kalau di kampusnya itu dia melihat orang-orang tuh udah pada kejar-kejaran untuk mendapatkan pekerjaan. Yes, sama halnya di sini juga gitu loh. Dan dia kayak mengeluhkan kenapa sih kita nggak hidup apa adanya gitu, kayak hidup sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya menurutku ya, orang-orang kalau bisa pun bakal hidup dengan apa yang mereka mau gitu ya, kayak gimana yang mereka mau. Misal kita kan pasti pengen ya dapat duit walaupun kita nggak kerja gitu, kita nggak apa-apain tapi dapat duit gitu, pengennya kayak gitu. Siapa yang nggak pengen gitu. Nah, terus di videonya itu kan karena emang dia tanya setelah semalam aku nonton video itu, dan paginya itu dia bawa topik itu. Kalau di umur 20-an itu emang kayak dari society-nya itu dibentuk gitu loh, di umur 23 misalnya kita lulus kuliah, kemudian di umur 25 kita udah dapat kerja dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar emang tuntutan sosialnya kayak gitu. Kalau menurutku sih itu udah template yang society bikin. Jadi ya entahlah di umur berapa nanti orang-orang sosial itu berekspektasi kamu udah kerja, udah lulus kuliah, udah gajinya 2 digit gitu ya, terus udah nikah juga gitu. Tapi nggak semua seperti itu timelinenya. Nah itu pokoknya inti dari videonya itu adalah tujuan tujuan kita hidup itu untuk mengenali diri kita. Pokoknya kita cari diri kita tuh kayak gimana gitu ya. Sebenarnya tuh kayak lebih mengenal dan juga memahami diri kita sendiri gitu. Kemarin sih sempet bahas juga kan, kemarin aku juga sempet ke kampus karena ada beberapa dokumen yang harus aku urus. Nah itu ya staff akademik tuh kayak bilang orang yang ikut lomba dan ke sini atau ke Mawa itu tuh ya orangnya itu aja. Terus temanku nimpalin karena aku emang kuliahnya di basicnya bisnis gitu ya, fakultas ekonomi dan bisnis. Ya pasti temanku tuh udah pada punya bisnis gitu, udah pada punya kerja gitu. Itu bukan suatu khayalan tapi real. Jadi teman-temanku tuh udah pada punya bisnis dan juga sudah punya penghasilan sendiri. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya umur 21 tahun ngapain aja, aku juga belum punya apa-apa gitu, dan aku cuma baru ikut ya kepanitiaan organisasi gitu. Kalaupun kerja, aku masih berusaha untuk menciptakan sistem, bukan aku yang menjalankan sistem aku, tapi aku yang membuat sistem itu. Karena kita dapat duit dari sistem. Pokoknya ada satu video yang pernah aku tonton tentang kita tuh harus tahu cara
membuat sistem, bukan bekerja untuk sistem gitu. Kita dipekerjakan di sistem itu gitu. Ya di umur 21 tahun kalau misal ditanya apa aja tips-tips survive gitu ya, jujur mungkin karena efek covid kali ya, efek covid itu aku itu punya pikiran aku tuh nggak akan lanjut di setelah usia 17 tahun. Nah itu tuh aku pernah di fase itu, kayak bener-bener ya udah nanti kehidupanku tuh stuck di umur 17 tahun. Tapi ya aku bisa survive sampai di umur 21 tahun ini. Unbelievable gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya mungkin kalau waktu kita kecil kan sering nganggap umur 20-an itu kan udah gede gitu ya. Tapi I feel like nothing. Ini umur 21 tuh kayak ya udah umur aja ini mah. Nggak ngerti harus ngapain, belum ngerti harus ngapain gitu ya. Dari orang tua sih suruh fokus aja ke kuliahnya, nggak usah mikir macem-macem dan lain sebagainya gitu. Tapi bohong kalau misalnya aku nggak mikir macem-macem, pasti mikir macem-macem gitu. Ya gimana kan anak perempuan pertama gitu ya. Itu bohong kalau aku nggak mikir banyak. Itu pasti aku mikirnya banyak hal yang aku pikirin tuh banyak. But yeah, I'm still trying to build my own business lagi setelah kejadian. Oh ya, aku belum pernah nyeritain kejadian ini di sini. Nantilah one day kalau misalnya emang sempet lagi, aku bakal ceritain kejadian apa yang terjadi di bisnis aku sampai aku memutuskan untuk rehat sejenak atau fokus sejenak gitu. Maybe that's all for today. Thank you guys so much karena sudah jadi tempat untuk aku merayakan ulang tahun. Jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini ulang tahun, happy birthday guys. Kalau misalnya nggak punya teman buat merayakan bersama, that's fine. Aku juga tadi bangun, nyuci lagi dan preparing buat besok banget aku berangkat ke Bogor. Mungkin di Bogor insya Allah kalau misalnya HP-ku memungkinkan, aku bakal bikin konten lagi di Bogor. And yeah, see you guys next or soon. Bye bye, makasih.